Kita sampai kepada pembahasan yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Beliau mengatakan, wahai anakku, jadikanlah semangatmu itu bangkit di dalam jiwamu. Kemudian matikanlah nafsumu, dan kemudian kematian hanya di jasadmu, tidak di ruhmu. Apa maksud beliau dari kata-kata tersebut? Yaitu semangat kita untuk terus belajar serta beramal agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya beliau pernah mengatakan, betul kita semua akan memasuki surganya Allah karena sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi seakan-akan dikatakan kepada kita, udkhulil jannata bi rahmati waqtasimuha bi amalikum. Masuklah kalian semua ke dalam surgaku, katanya Allah, dengan rahmatku, akan tetapi gapailah bagian-bagian kalian dengan sebab amal kalian. Sehingga maksud beliau dari kalimat yang tadi, jadikanlah semangatmu itu hidup, terus ada, walaupun kelak kamu sekalipun meninggal. Sebagaimana orang-orang soleh kita terdahulu, bagaimana mereka sampai hari ini namanya masih terus hidup. Imam Ghazali sendiri, sahibul kitab Ayyuhal Walad ini, nama beliau selalu disebut-sebut, ilmunya selalu dipelajari, ilmu yang beliau wariskan. Bahkan semua kitab-kitab beliau hampir-hampir dipelajari setiap kalangan, baik dari kalangan madrasah ibtidaiyah sampai yang sudah memasuki jenjang profesor sekalipun masih membaca karya-karya itu Imam Ghazali. Ini hasil daripada semangat yang hidup di dalam ruh untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wal hazimata fin nafsi, kemudian kematian di dalam nafsu. Maksudnya apa? Mulai-mulai dikurangin yang namanya ngikuti hawa nafsu. Jangan terus-terusan hawa nafsu itu diikuti. 1 kali 24 jam kita hidup, dari bangun tidur sampai mau tidur, jangan sampai isi pikiran, hati kita, bahkan perbuatan kita semuanya mengikuti hawa nafsu. Makannya karena nafsu, tidurnya karena nafsu, semuanya beramalnya karena nafsu. Jangan sampai. Sehingga kata beliau, matikan hawa nafsu. Dengan cara apa? Mungkin lewat berpuasa, berzikir, mujahadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua termasuk cara-cara kita untuk mematikan nafsu. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, dikatakan ketika Allah menciptakan hawa nafsu, Allah menghukum nafsu tersebut dengan penjara siksaan. Jadi dipenjara sama Allah untuk ditanya, alastu birabbiku, apakah aku ini Tuhanmu? Kata nafsu, bukan. 2 kali 3 kali sampai terakhir Allah penjarakan nafsu itu, di penjara puasa. Dihukum sama Allah Subhanahu wa taala untuk nafsu itu tidak dapat makan, tidak dapat minum sama sekali. Sehingga si nafsu tadi kecilin sedikit volume. Sehingga si nafsu tadi tidak mendapatkan apapun kecuali kekosongan. Baru nafsu tadi ketika ditanya oleh Allah setelah sekian tahun, apakah aku Tuhanmu? Kata si nafsu, ya engkau Tuhanku. Sehingga cara yang paling ampuh bagi orang yang memiliki nafsu yang sangat tinggi, yaitu dengan cara memperbanyak berpuasa.